Halo Sobat Simfoni. Kembali lagi di Ngobrol Milenial bareng dengan sahabat Simfoni. Hari ini aku Jody Julian Putra Kaisar, sahabat Simfoni. Dan aku Ananda Dea, sahabat Simfoni. Hari ini di Ngobrol Milenial kita akan Membahas ngobrolin ya. apa ini? Ngobrolin bareng-bareng karena bariki wis pitulasan. Iya. Habis ini sudah 17 Agustus. Kemerdekaan. Independence Day. Independence Day. Dan hari ini kita akan membahas tentang keaktifan kita nih ya. Iya. Sebelum menyongsong Sebagai atau anak memperingati muda. hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ke-77 tahun. Betul sekali. Langsung aja nih ya kita tanya-tanya sama Mbak Dia nih. Aku juga pengen sharing-sharing juga nih terkait dengan Mau kemerdekaan tanya apa gitu. nih Jody nih? Aku tanya nih Mbak, kira-kira tuh arti kemerdekaan buat kamu tuh apa sih Mbak? Baik, kalau arti kemerdekaan untuk aku sendiri itu mungkin kayak kebebasan kali ya. Okay. Karena kalau kita belum merdeka itu kayak belum bebas, kita belum bisa melakukan apa aja yang kita mau kayak gitu. Dan kalau bangsa ini sendiri belum merdeka, mungkin kita masih di bawah jajahan orang luar kayak gitu ya kan Jody. Kalau menurut Jody sendiri gimana arti Kalau kemerdekaan? bagiku kemerdekaan itu adalah di mana masyarakat sudah sejahtera sih. Bagiku masyarakat yang sejahtera adalah segala-galanya. Iya. Kalau kataku sendiri. Tapi merdeka itu bukan hanya soal itu aja sih. Ada merdeka belajar ya, merdeka belajar bagaimana kita bisa mengeksplor diri gitu kan. Bagiku arti merdeka itu luas, bukan hanya soal kebebasan, tapi bagiku kebebasan yang ada batasnya nih. Jadi ada batas moral ya, dan juga batas daripada apa budaya yang diajarkan oleh para leluhur kita, betul nggak? Betul. Hari ini kan kita punya budaya dari luar banyak sekali, tapi kita punya budaya asli nih. Salah satunya adalah hastalaku, betul nggak? Iya, betul sekali. Hastalaku, nilai-nilai yang luhur, yang diambil dari nilai-nilai kalau bahasanya orang-orang tua dulu ya kan. Tapi masih relate terus, khususnya di Jawa Tengah. Iya. Khususnya di Jawa, dan itu masih relate sampai sekarang bahwa kita harus tepos liro, artinya kita juga harus merasakan dan juga saling menyapa, tegur sapa. Kalau ada orang yang lebih tua kita harus sopan santun. Betul banget Jody. Jadi hal-hal seperti itulah yang hari ini kemudian kemerdekaan yang harus dibatasi lewat moral-moral dan nilai-nilai budaya luhur bangsa itu. Oke, seru banget nih ya kita membahas. Baru awal nih sudah seru ya. Baru awal. Tentang arti kemerdekaan sendiri. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia kali ini memang sangat menarik ya dengan tema bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat ya. Ya, bangkit dengan tema yang menggelegar, dengan tema yang sangat bersemangat. Apalagi kan ini juga habis pandemi 2 tahun. Betul. Kan kita juga nggak ngerayain selama 2 tahun kan. Selama 2 tahun kita ngerayain tapi online. Iya. Hari ini kita merayakan dengan offline, bersukacita lewat lomba-lomba yang dilakukan nih. Udah karena lomba lagi kita juga udah 2 tahun nggak lomba juga. Anak-anak juga pada nanyain Mas, kapan lomba nih Mas, kapan lomba nih. Betul. Tidak dan pun kampung juga mungkin banyak yang tidak mengadakan. Ada yang mungkin mengadakan tapi juga tertutup gitu kan. Kalau misalkan aku juga mau tanya nih, kira-kira dalam lomba itu apa sih yang excited gitu? Kalau menurut aku yang excited itu kayak ini tuh setahun sekali gitu loh Jod. Kamu tahu nggak kayak ini yang ngikutin tuh masih anak-anak. Dulu kita tuh kayak ngikutin, terus sekarang kita yang malah jadi panitia kayak gitu. Kita ngelihat anak-anak tuh kayak jadi wow, keinget masa kecil nih. Aku dulu pernah menang ini, aku pernah menang ini. Padahal cuman walaupun dilihat dari hadiahnya juga mereka juga ikut seneng dapat hadiah kayak gitu. Nanti waktu malam tirakatan mereka dipanggil juga di panggung kayak gitu. Excited banget ngeliat. Ya. Aku pun juga karena memang bener ya. Aku sendiri kan emang juga SMP ketika waktu itu masih pandemi Mbak. Jadi nggak merasakan selama 2 tahun ya 3 tahun lah paling 3 tahun kita nggak merasakan lomba. Tahu-tahu jadi panitia. Waduh. Besoknya langsung jadi panitia. Tapi semoga dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya.
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini. Semoga dengan tema ini kemudian kita bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari pandemi kemarin, pandemi COVID-19, dan kita bisa beraktivitas semula selayaknya dan bisa pulih lebih cepat. Dengan pulih yang lebih cepat dan bangkit yang lebih kuat lagi. Oke. Tapi kegiatan apa sih Mbak yang sudah dilakukan Mbak sebelum kemerdekaan ini, menyongsong gitu, apa memperingati gitu terkait dengan kemerdekaan tahun ini? Untuk tahun ini kalau aku kegiatannya cuman kalau di rumah kan sebagai itu ya tim hiburan nanti menuju tirakatan itu, aku sebagai tim hiburan. Jadi aku menyusun hiburan yang nantinya akan dipersembahkan ketika malam tirakatan kayak gitu. Iya, aku yang ngelatih udah dari 2 bulan kemarin kayak dioyak-oyak gitu, ditanyain, Mbak kita hiburan mau apa, Mbak? siapa? Adik-adiknya tuh tanya mau nari apa nyanyi kayak gitu. Ya udah kalau nari aku ajarin juga, kalau nyanyi oke, kita latihan bareng kayak gitu. Ya udah akhirnya nari aja Mbak. Oke, nari. Aku yang excitednya lagi ketika latihan sama mereka, kok orangnya udah ganti lagi. Itu yang aku nggak kenal, kayak ini tuh siapa, karena emang aku nggak di kampung tersebut kan. Ya itu kampung dari nenekku, aku cuman ngajar di situ, tapi aku ikut Karang Taruna di situ, apa di situ kayak gitu. Kayak ini siapa? Ini udah ganti lagi. Yang kemarin nari kemana? Udah jadi panitia Mbak. Udah jadi panitia kayak gitu. Itu sih kayak hal yang excited juga. Tapi aku juga excited juga sih kalau di kampungku. Kalau jadi gimana? Di kampungku itu memang hari ini semakin ada banyak kegiatan juga. Dan bagusnya masyarakat tuh sangat mendukung pemuda. Kalau bahasa kami kan mubeng tampah. Nah, kita meminta untuk kegiatan-kegiatan ini, iuran warga, ternyata warga juga sangat mendukung dan banyak yang memberikan kado-kado door prize gitu untuk kegiatan kita, dan sangat seru banget karena nanti ke depan juga masih ada lomba-lomba ibu-ibu. Tapi emang sih Mbak, aku sendiri beberapa hari ini emang belum bisa untuk handle acara itu karena emang masih banyak kegiatan di luar, masih ada kesibukan sampai saya hebat mata panda kurang tidur. Ya begitulah, dari sangat excited dan juga membuat aku move on juga dari apa nih? Enti. Let's try. Tapi memang seru sih kegiatan di kampung-kampung kita ya. Mungkin kegiatan apa yang sahabat Simfoni lakukan nih sobat Simfoni, bisa share nanti ya kolom komentar. Misalkan aku lomba makan kerupuk atau mungkin lomba-lomba yang lain gitu makan kerupuk, atau mungkin lomba pakai nasi mewarnai. ya kan. Itu bukan lomba kecap. Mbak, tolong itu makan. Oke. Aku mau tanya nih, karena hari ini kita kemudian mengangkat tema tema dari kemerdekaan itu adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kira-kira harapan untuk perayaan kemerdekaan kali ini itu apa Mbak? Kalau harapanku semoga, kalau dari aku ya semoga ya Indonesia cepat pulih, kayak temanya tahun ini kan cepat pulih dari pandemi, terus lebih kuat juga untuk orang-orangnya dan nggak ada ricuh di mana-mana sih, cuman itu. Karena kan apalagi ini masa kemerdekaan ya, kita harus menjunjung tinggi toleransi juga dong, pastinya kayak gitu. Kalau dari Jody sendiri gimana nih harapannya nih? Kalau aku sendiri harapanku apa? Harapanku bagi kemerdekaan hari ini tentunya kita harus bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat. Artinya hari ini kan di tengah resesi global, di tengah kalau kata Pak Jokowi juga ketidakpastian global, di mana ekonomi mungkin mungkin diperkirakan Indomie naik tiga kali lipat. Waduh, yang ketar-ketir anak kosan. Di rumah tidak bisa makan mie Indomie, tapi bisa cuma kalau di rumah bisa di kos Promak. Waduh, perutnya yang tidak kuat. Tapi harapan aku pribadi kita bangkit lebih kuat dan ekonomi kita lebih maju lagi, digenjot lagi ekonomi kita. Mari kita pulih bersama-sama menjadi ekonomi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, di mana anak-anak mudanya yang care terhadap sekitarnya itu, dan tidak
melupakan budaya luhur bangsa itu Iya. satu hal yang pengen aku sampaikan juga. Oke, sebenarnya sampai saat ini juga kemerdekaan RI ini kan banyak momentum ya. Aku bertanya juga nih Mbak, kira-kira apakah di tahun ini juga momentum yang pas itu untuk menggaungkan toleransi merdeka, ya, merdeka belajar atau merdeka ibadah gitu? Tentunya sangat pas banget ya Jod, karena kita udah 2 tahun ibaratnya vakum untuk merayakan kemerdekaan kan. Ya bukan maksudnya vakum keseluruhan, cuman kan dari kemarin kita masih sibuk ngurusin yang masih COVID lah, inilah Iya. kayak gitu, vaksin kayak gitu kan. Untuk tahun ini pas banget momentumnya untuk menjunjung tinggi toleransi kayak gitu, karena dilihat lagi dari kegiatan yang ada di kampung Jodi, kampungku kayak gitu kan, kayak bapak-bapak juga excited banget Iya, betul. untuk menyambut kemerdekaan itu betul lagi banget. kayak gitu. Tapi juga seru Iya, banget ya, dan juga bisa menggait lagi toleransi, terutama kebersamaan warga. Kebersamaan warga bisa terjalin lagi yang mungkin pada kayak waktu gitu. COVID kita nggak bisa Betul. Nggak bisa kontak, keluar, nggak kayak bisa gitu. keluar bahkan, atau mungkin di lockdown karena banyak terpapar COVID-19 gitu kan. Iya, mereka kayak gotong royong kembali kayak gitu. Membangun merajut toleransi kembali, dan juga kebersamaan, terutama kebersamaan warga ya, itu juga dirajut juga bukan hanya dari lomba Mbak, tapi juga jalan sehat. Apakah di rumahnya Mbak dia juga ada jalan sehat? Kalau di rumahku nggak ada, tapi kalau di kampung yang aku ikutin Karang Taruna itu ada kayak gitu. Jadi ada jalan sehat juga yang kemudian sehat bareng-bareng, Iya, melaku bareng-bareng gitu. Dan itu merajut kebersamaan juga. bener banget Kak. Ketemu kampung lain juga Iya. waktu jalan sehat kayak gitu. Jadi itu sangat seru banget nih. Itu sangat seru banget ketika kita bareng-bareng sama seluruh warga-warga gitu kan, bareng-bareng jalan sehat. Dan pasti ada door-prize-nya yang menarik sekali. Nah itu yang ditunggu door Ya prize-nya. pasti yang ditunggu-tunggu door prize. Itu pasti ibu-ibu. Ya meskipun hanya dapat Iya. sabun colek. Tapi euforianya nih, euforianya seru banget ketika jalan sehat. Jadi meskipun cuma dapat sabun colek, tapi euforianya seneng banget, wah. Seperti dapat achievement apa gitu dari Kayak sesuatu dapet hal gitu. gift yang Iya, yang wow. mewah gitu kan. Tapi sebenarnya nggak mewah, tapi lebih kepada kebersamaannya, euforianya, karena Mungkin mereka kangen Heeh. terhadap momen yang lama udah nggak Iya, diselenggarain. udah 2 kayak tahun gitu. juga Iya. nggak jalan sehat dan nggak interaksi mungkin ya dengan warga sekitar yang lama gitu kan ya. Oke, aku juga mau tanya nih, kira-kira harapan gitu ya seharusnya yang dilakukan anak muda ya ketika kemerdekaan itu ngapain aja? Kalau harapan aku untuk dilakuin anak muda, yang pertama itu cuman belajar sih Jod, karena bener yang dikatain kamu tadi, ini di era krisis global ya tadi kamu bilang, yang nggak ada pastinya. Mungkin kita sebagai pemuda itu harus belajar dan belajar, karena kita nggak tahu kedepannya nanti itu akan ada yang kayak gimana, kayak apa, kayak gitu. Yang belajar itu bukan belajar tentang di sekolah aja, tapi juga belajar tentang masa lalu juga, gimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan, terus belajar tentang sejarah kayak gitu. Gimana sih kok contohnya gimana kok Indonesia bisa merdeka ini karena gimana kayak gitu. Itu kan juga bisa menjadikan pola pikir untuk anak muda zaman sekarang untuk memajukan proses belajarnya kayak gitu. Oke. Dan hari ini anak muda juga bukan hanya kemudian kita pribadi sendiri mau nyaingin sendiri bagaimana pekerjaan saya bisa sukses. Ya Anda memikirkan pekerjaan saja, tapi di tengah Anda atau bahkan mungkin tetangga Anda mau makan aja susah. Lah ini bukan hanya sebagai tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai tetangga. Itu juga harus. Tetangga kan adalah orang yang paling dekat. Betul. Nantinya kalau kita meminta pertolongan. Minta pertolongan lah. Hari ini anak muda juga jangan kemudian kita egois, jangan kemudian kita
ini beli di perumahan lalu terus kemudian kita nyantai di dalam rumah, tapi kita juga harus bersosial, bagaimana melihat realitas sosial di sekitar kita dan kemudian kita bisa membuat inovasi. Betul. Karena darah muda, darahnya para remaja ini pasti darah yang meskipun ngeyel tapi punya effort gitu. Kalau yang sudah tua kolonial, generasi kolonial kan ya monggo kan mendukung saja, mensupport. Tapi kalau anak muda seharusnya harus gitu kan. Menikmati masa tuanya. Harus menikmati masa tua, bukan yang sekarang, anak bapak-bapak itu yang jalan tapi anak mudanya nggak jalan, itu juga lucu. Tapi dengan satu catatan ya, Dad. Jangan pernah mencampuri urusan orang lain kalau itu bukan urusan kamu juga kita. Kayak gitu. Betul. Oke, aku mau terakhir nih pesan untuk anak muda ya, bagi sobat-sobat Simponi yang nonton hari ini. Kalau dari Jadi dulu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya, pesan untuk anak muda bagi seluruh teman-teman yang ada di penjuru dunia, tetap semangat meskipun menunggu kepastian. Sorry, ada efek karena tertolak sebelum ditolak. Tapi maksudku adalah tetap semangat menjadi diri kita dan tetap jaga idealismenya sebagai seorang anak muda, karena anak muda itu harus mempunyai inovasi yang bisa mengembangkan kampungnya. Nah, ini perlu ini, Mbak. Oh iya. Jadi pesan anak muda adalah tetap progresif, tetap idealis, ya. Jangan egois dan jangan egois. Itu pesan untuk anak muda, teman tetap semangat, tetap belajar meskipun di tengah gempuran perayangan. Bener sekali tuh, Jod. Kayak apa ya, tetap semangat, tetap jangan pantang menyerah ya. Pokoknya tetap jadi diri sendiri, jangan bener apa yang tadi kamu katakan, tetap idealis, terus jangan mau dirusak oleh orang lain. Betul. Maksudnya jangan ikut-ikutan orang lain. Kalau punya kamu prinsip. Nah, bener banget. Jadi anak muda itu harus punya prinsip. Kalau kamu A ya A, kalau B ya B, kayak gitu. Udah ikutin kata hati kamu, terus belajar dan kembangkan apa yang kamu punya untuk saat ini, untuk kedepannya kayak gitu. Oke. Udah sih, Jod, itu aja. Ya. Dan juga aku mau berpesan satu lagi untuk seluruh anak muda, terutama yang laki-laki. Kalian kalau punya masalah, ceritakan kepada siapapun. Ceritakan, jangan dipendam sendiri, karena permasalahan tentang kesehatan mental hari ini semakin tinggi. Betul banget. Ya. Betul. Hari ini bahkan aku diskusi nih, Mbak, for your information aja, aku diskusi sama psikolog pun bilang hari ini Indonesia tuh udah di zona orange, artinya udah mulai mau berbahaya tentang kesehatan mental. Jadi bagi kalian yang punya masalah, jangan dipendam, jangan terus kemudian besok dikabari Anda bunuh diri, tapi ceritakan masalah Anda kepada teman-teman yang dipercayai. Tapi jangan oversharing ya, guys. Ya, jangan oversharing juga. Pilih-pilih teman yang baik untuk bisa kita ceritakan masalah kalau kita. Bisa, kalau kamu sudah merasa nggak baik-baik aja, langsung aja ke psikolog, nggak apa-apa. Ya, itu juga perlu. Jadi ke psikolog bukan hanya menjadi orang yang, kalau dulu kan wah yang psikolog itu wangidan, orang gila. Ya, tapi orang enggak gila, juga. tapi enggak. Kita ke psikolog itu ya biar kemudian kita hatinya tenang dan mulai terarah ketika kita berpikir. Bisa kayak tahu baik benernya kayak gimana, baik buruknya. Ceritakan, jangan dipendam sendiri. Oke. Itu tadi pembahasan kita terkait dengan kemerdekaan itu sendiri. Jadi kemerdekaan ini bukan hanya soal kita kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang kemudian punya prinsip, punya arah ya, yang diarahkan, yang punya dasar dari apa? Dari kebudayaan, nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan juga kemerdekaan bukannya soal kemudian kita bisa lomba hari ini, tetapi harus kita maknai bahwa kemerdekaan itu bukan hanya soal kita bisa lomba dengan enak tanpa dicegat dan dibubarkan, tetapi juga kemerdekaan yang terutama kemerdekaan mental. Bagaimana hari ini kita juga harus mengerti tentang diri kita sendiri dan mulai mencintai diri kita. Oke, terima kasih Sobat Simponi semuanya. Sampai ketemu di ngobrol milenial selanjutnya. Dadah. Bye.